Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan, di mana hari ini Pak Anies diberi amanah dari Partai Nasdem untuk maju di 2024. Ini saya pikir satu langkah maju Pak Anies Baswedan, karena sebelumnya ada orang yang pesimis kalau Pak Anies ini diusung dari partai politik. Pak Anies bukan kader partai politik, mana bisa Pak Anies diusung. Dan bahkan ada wacana kemarin untuk bisa menjadi calon presiden itu berasal dari partai politik. Jadi kadernya itu adalah dari partai politik. Kemarin ada wacana seperti itu, tetapi wacana seperti itu kan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tidak ada klausul yang menyatakan bahwa warga negara Indonesia harus masuk dulu dari partai politik kemudian bisa maju menjadi calon presiden. Itu kan tidak ada. Nah, sekarang langkah demi langkah Pak Anies itu sudah dilalui, teman-teman. Pertama, Pak Anies diusung menjadi calon presiden. Karena dulu, teman-teman, ada politisi dari Partai Nasdem yang mengatakan tidak mungkinlah Partai Nasdem itu mengusung Anies Baswedan. Itu kalau tidak salah dalam sebuah acara di mana dihadirkan itu Rocky Gerung. Rocky Gerung mengatakan suatu saat mungkin saja Partai Nasdem itu mengusung Anies Baswedan. Kemudian dijawab oleh politisi Nasdem, tidak mungkinlah Nasdem mengusung Anies Baswedan. Tetapi kenyataannya prediksi Rocky Gerung ternyata benar. Partai Nasdem yang pertama kali mendeklarasikan calon presiden yaitu Anies Baswedan. Ini sesuatu yang luar biasa, teman-teman. Jadi kalau kita bicara politik itu kan sebuah kemungkinan ya, kemungkinan tidak. Dan sekarang kemungkinannya ya, Pak Anies diusung dari Partai Nasdem. Dan ternyata, teman-teman, di luar Partai Nasdem itu mulai berbondong-bondong, mulai ada 1, 2, 3 yang menyatakan sikapnya mendukung Pak Anies Baswedan. Nah, kali ini, teman-teman, ada politisi dari Partai Golkar yang justru mendukung Pak Anies Baswedan untuk maju di 2024. Padahal di Golkar itu ada calonnya yang katanya Erlangga Hartarto itu akan diusung menjadi calon presiden. Tetapi ada politisi dari Golkar yang justru mendukung Anies Baswedan untuk maju di 2024. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca berita. Ini kita ambil dari CNN. Politikus senior Golkar Akbar Tanjung dukung Anies Capres 2024. Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar Akbar Tanjung mengaku mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden di pemilu 2024. Karena itu saya juga pakai baju kuning, karena saya juga dukung beliau Anies Baswedan sebagai calon presiden, kata Akbar di acara peresmian Monumen Tritura 66 yang direlokasi ke Taman Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 5 Oktober 2022. Anies Baswedan turut hadir dalam peresmian monumen tersebut. Akbar mengaku bangga Anies menjadi salah satu kandidat Capres 2024. Ia memprediksi peluang Anies untuk terpilih sebagai Presiden 2024 sangat kuat. Akbar juga memuji Anies sebagai sosok pintar karena berlatar akademisi. Mantan Ketua DPR itu juga menyanjung Anies memiliki pemikiran jauh ke depan tentang pembangunan Indonesia. Tepat beliau jadi gubernur dan lebih tepat lagi beliau jadi presiden, kata Akbar yang disambut tepuk tangan. Di sisi lain, Akbar mengapresiasi Anies yang merelokasi Monumen Tritura 66 dari kawasan Jalan Rasuna Said, Kuningan ke Taman Menteng. Ia juga mengenang 163 nama-nama eksponen 66 yang sudah wafat tertera pada tugu tersebut. Pada kesempatan ini saya ajak kepada semuanya, semua rekan-rekan perjuangan eksponen 66 yang jumlahnya 163 orang dan juga semua yang telah meninggal dunia. Karena itu kita bersama doakan semoga mendapatkan tempat sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Akbar Tanjung. Di tempat yang sama, anggota DPD dari DKI Jakarta, Faira Idris, mengaku bakal mengawal Anies sampai 2024 mendatang.
Pak Anies, saya doakan Pak Anies semua cita-citanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini hadir bersama suami saya, hadir ibu saya Yeni Fatmawati, dan juga anggota Bank Jabar yang siap mengawal Pak Anies sampai 2024, kata Fahida. Itu teman-teman, beberapa tokoh sudah mengatakan kesiapannya mengawal dan mendukung Pak Anies Baswedan sampai 2024. Itu artinya banyak tokoh-tokoh yang mulai mendukung Pak Anies Baswedan untuk Pak Anies menjadi presiden. Bahkan kalau kita lihat Pak SBY, kemudian Pak JK, ini kelihatannya juga mendukung Pak Anies Baswedan. Ini adalah kekuatan yang luar biasa, teman-teman. Jadi kalau tokoh satu demi satu mendukung Pak Anies, ini maka turunannya juga akan banyak yang mendukung Pak Anies. Maka sesuatu yang kemarin dikatakan tidak mungkinlah Nasdem mendukung atau mengusung Anies Baswedan, tetapi kenyataannya seni politik, seni kemungkinan ini terjadi. Nasdem yang pertama kali justru mendukung Pak Anies Baswedan menjadi calon presiden 2024. Padahal sebelumnya orang pesimis, mana bisa Pak Anies ini maju di 2024. Tapi toh nyatanya sekarang sudah ada. Tinggal dua partai lagi, teman-teman, yang kemarin dikadang-kadang berkoalisi, yaitu Partai Demokrat dan PKS. Diharapkan ini segera mendeklarasikan mendukung Anies Baswedan di 2024. Kalau kita berbicara Pak Anies Baswedan, mengapa Pak Anies ini dipilih menjadi salah satu kandidat calon presiden? Orang akan melihat prestasi, teman-teman. Apa-apa yang dilakukan Pak Anies selama beliau menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta itu sangat terlihat jelas. Banyak prestasi yang dilakukan Pak Anies Baswedan, baik membangun fisik, pembangunan yang terlihat, dan juga pembangunan moral, mental, akhlak yang ditekankan kepada Pak Anies Baswedan. Ini sesuatu yang komplit karena Pak Anies sendiri adalah backgroundnya seorang akademisi. Pak Anies dulu sebagai dosen, sebagai rektor, kemudian naik menjadi gubernur, dan sekarang akan naik menjadi calon presiden. Ini sesuatu prestasi menurut saya dari Pak Anies Baswedan. Dan bahkan kalau kita melihat, teman-teman, para pendukung dari P3 kemarin juga sudah banyak menyampaikan dukungannya kepada Pak Anies Baswedan. Padahal P3 juga masuk KIB. Ini kelihatannya KIB akan masuk semua ke Pak Anies. Apalagi PAN, teman-teman. Banyak kader PAN itu yang mendukung Pak Anies. Jadi kalau Zulkifli Hasan maju sendiri membentuk koalisi KIB tetapi tidak didukung oleh anggotanya, kadernya, maka ini akan menjadi gerbong kosong untuk mengusung misalkan Erlangga Hartarto. Sementara anggota kadernya banyak mendukung Pak Anies. Seperti P3 DKI Jakarta, teman-teman, kita lihat sudah clear, sudah jelas mengatakan P3 DKI Jakarta mendukung Pak Anies Baswedan. Itu P3. Belum juga dari partai politik di luar parlemen seperti Partai Umat. Ini yang kelihatannya juga akan mendukung Pak Anies Baswedan di 2024. Dan partai-partai lain atau elemen masyarakat lain yang juga pada akhirnya mendukung Pak Anies Baswedan. Seperti 212. Ini kelihatannya kemarin mendukung Pak Prabowo, ini akan mengalihkan dukungan kepada Pak Anies Baswedan. Belum lagi Habib Rizik Sihab dan para habaib yang lain, ini kelihatannya juga akan mengarahkan dukungan kepada Pak Anies Baswedan. Jadi menurut saya Pak Anies Baswedan adalah satu-satunya calon presiden yang banyak pendukungnya, baik dari pusat sampai daerah. Ini clear, sudah jelas. Peluang Pak Anies Baswedan cukup terang, cukup jelas untuk menggapai RI 1. Dan kalau kita lihat juga, teman-teman, pesaing Pak Anies ini diperkirakan nanti yang kuat adalah Ganjar Pranowo. Kalau kita melihat beberapa survei menunjukkan Pak Ganjar, kemudian Pak Anies, Pak Prabowo Subianto itu masuk 3 besar. 3 besar yang bisa diusung menjadi calon presiden. Tetapi jikalau misalkan Ganjar ini tidak bisa maju, karena keputusan maju atau tidak Ganjar itu tergantung kepada Megawati. Kemarin ketika diadakan Rakernas Partai Nasdem itu juga diusung nama Ganjar, teman-teman. Tetapi pada akhirnya Pak Surya Paloh memilih Anies Baswedan. Nah, kalau misalkan di PDIP nanti yang dipilih itu Puan Maharani, maka Puanlah yang akan dimajukan menjadi calon presiden. Sementara Ganjar tidak. Dan kita tidak bisa bayangkan, teman-teman, apakah Ganjar berani keluar dari zona
nyaman di PDIP untuk mencalonkan, karena nama Ganjar juga peluangnya juga cukup besar untuk maju di Pilpres, teman-teman. Banyak masyarakat di beberapa daerah itu juga ingin Pak Ganjar maju. Tetapi sekali lagi, hari ini Pak Ganjar belum mendapatkan tiket. Sementara di PDIP itu ada calon namanya Puan Maharani, putri dari Megawati. Apakah Megawati akan memilih Ganjar, tidak mendukung anaknya sendiri? Karena di beberapa tempat sudah ada deklarasi Puan Maharani. Bahkan di tingkat pusat, di tingkat elit, di tingkat DPR sudah bentuk Dewan Kolonel yang tugasnya adalah menyuarakan keberhasilan prestasi dari Puan Maharani. Sementara di pihak relawan Ganjar membentuk Dewan Kopral. Nah, ini antara Dewan Kopral, Dewan Kolonel ini bisa bersaing, teman-teman, di lapangan. Itu artinya gap sudah mulai ada, teman-teman, di antara calon presiden dari PDIP, antara Ganjar dan Puan. Nah, ini semua tergantung kepada Megawati. Apakah Megawati nanti mengusung Ganjar atau malah mengusung putrinya Puan Maharani. Jadi ini kita tinggal tunggu perkembangan dari PDIP. Tetapi yang pasti hari ini Pak Anies mulai berdatangan para pendukungnya yang mendukung Pak Anies Baswedan. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini terkait dukungan Pak Akbar Tanjung yang mendukung Anies Baswedan maju di Pilpres 2024. Lalu bagaimana pendapat dari teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.